wa ala alihi tayyibin tahirin. Pertama-tama kita akan membicarakan berbagai macam mukasyafah. Sebelum menceritakan macam-macam mukasyafah, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan mukasyafah. Mukasyafah seperti Anda ketahui berasal dari kata kasyafa, artinya menyingkapkan tirai, menyingkapkan sesuatu yang tertutup. Karena itu biasanya setelah kata kasyaf ada ghita yang artinya tirai. Ini diambil dari ayat Al-Quran, wa kasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Lalu aku singkapkan tirai dan tiba-tiba pandanganmu menjadi sangat tajam. Itu dalam Al-Quran kan, wa kasyafna anka ghita'aka, kami singkirkan tirai yang menghalangi pandanganmu. Pada hari ini pandanganmu menjadi sangat tajam. Dan mukasyafah dalam bahasa Indonesia kita sebut kasyaf saja. Jadi mukasyafah artinya menyingkapkan tirai kegaiban yang menghalangi pandangan kita menembus alam gaib. Karena alam gaib itu kan ada di sekitar kita, cuma kita tidak melihatnya. Karena apa? Karena terhalang. Di antara anugerah Tuhan kepada orang-orang yang dekat kepadanya ialah disingkirkan tirai itu. Ia melihat ke alam yang lain. Saat ketika kita melihat alam yang lain, itu disebut mukasyafah. Ada dua macam mukasyafah. Disebut kasyaf aja untuk selanjutnya. Satu kasyaf suri dan kedua kasyaf maknawi. Suri dari kata surah, bentuk, tersingkap kepada kita bentuk-bentuk. Wa a'ni bisuri ma yuhsalu lahu fi alamil mithali min tariqil hawasil khamsi. Yang dimaksud dengan kasab suri ialah melihat dengan menggunakan panca indera kita bentuk-bentuk yang terdapat di alam mithal. Alam mithal sudah kita jelaskan. Yazharu minhu anna linnafsi fi dhatiha sam'an wa basaran wa samman wa dzauqan wa labsan. Tampak bahwa nafs pada zatnya memiliki pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan. Mukasyafah itu menggunakan panca indera kita. Karena itu bisa kita bagi, kasyaf itu berdasarkan alat indera yang kita pergunakan. Masih bagian dari kasbun suri ini ya. Satu basari, kalau kita menggunakan mata kita, misalnya kata Mullah Sadra, melihat bentuk-bentuk dari arwah yang mutajassidah. Jadi roh-roh itu lahir dalam bentuk jasad, sehingga kita bisa melihatnya. Mungkin terjemahan yang paling bagus, sudah melakukan materialisasi, yang membentuk dirinya jadi materi. Atau melihat cahaya-cahaya ruhani dengan matanya. Ada orang yang bisa melihat aura pada setiap orang kan. Setiap orang itu punya cahayanya masing-masing, dan dia bisa melihat cahaya itu. Itu disebut kasyaf basari. Bisa juga dengan pendengaran, kita sebut kasyaf simai, karena mendengar. Misalnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan wahyu yang turun kepadanya dalam berupa ucapan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi mendengar wahyu itu turun seperti gemerincing suara bel. Jadi mendengar suara. Suara itu tidak berasal dari alam lahir, karena itu kita sebut mukasyafah. Suara itu berasal dari alam gaib, tapi terdengarnya oleh telinga lahir kita ini. Inilah kata yang di dalam hadis disebut hembusan, nafahat. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan,
inna lillahi fi ayyamin dahrukum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya dalam setiap hari pada kehidupan manusia itu ada saat-saat yang mengandung hembusan-hembusan Tuhan, nafahat ilahiyah. Dan siapkanlah dirimu untuk menerima hembusan-hembusan Tuhan itu, kata Nabi. Beliau juga bersabda, inni la ajidun nafasar rahman min qibalil Yaman. Aku dapatkan nafas Tuhan dari sebelah Yaman. Aku mendengar hembusan ilahiyah seperti hembusan angin dari alam gaib. Bisa juga kata kasaf itu melalui indera sentuhan, al-mulamasah, yaitu dia berikan di sini contoh, kita berhadapan atau kita disentuh oleh makhluk-makhluk dari alam misal. Dan di sini kutipkan dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsana surah. Faqala fiman yahtasimul mala'al a'la ya Muhammad. Qultu anta a'lamu ay rabbi marratain. Fawadu Allahu kaffahu baina katifi fawajadtu burdaha baina sadyi fa'alimtu ma fis samawat thumma tala hadhihi al-ayat wa kadhalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Surat Al-Hajj ayat 75. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melihat Tuhanku dalam bentuknya yang paling baik. Dan Tuhan berkata, tentang siapa, hai Muhammad, para penghuni tempat yang tinggi itu berdebat. Lalu aku berkata, engkau lebih tahu wahai Tuhanku. Dan aku sebut 2 kali. Kemudian Tuhan meletakkan telapak tangannya di antara kedua bahuku. Dan aku dapatkan sejuknya tangannya di antara kedua dadaku. Lalu aku ketahui apa yang di langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Al-Quran. Dan begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, supaya dia termasuk orang-orang yang yakin. Dahulu saya menemukan hadis ini sebagai salah satu hadis yang harus dikritik, karena di situ disebutkan Tuhan menyentuh Nabi pada kedua bahunya, dan Nabi merasakan sejuknya tangan Tuhan itu. Kita anggap hadis ini membuat kita jadi bukan murtad, mungkin musyrik, karena membayangkan Tuhan sebagai satu tubuh. Padahal Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan berwujud di depan Nabi dalam bentuk yang paling indah, bahkan menyentuh Nabi dengan telapak tangannya. Padahal yang diceritakan oleh Nabi itu adalah sejenis mukasyafah, sejenis kasyaf. Atau juga bisa juga kasyaf itu lewat perasaan, pengecapan. Kalau merasakan makanan itu apa ya? Mencicipi makanan. Karena kalau merasakan kita biasa hubungannya dengan emosi. Ini merasakan sesuatu, makanan. Makan dan minum misalnya dari makanan-makanan gaibiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ra'aitu anni asrabul labana hatta kharajar khiriyu min azfari. Aku pernah meminum susu dari alam gaib sampai keluar tetes-tetes susu itu dari kuku-kuku jari jemariku. Di dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan diberi minuman. Beliau ini harus pilih, ada susu, madu, air. Nah itu semua sebetulnya berada di alam gaib. Susunya bukan susu di sini, tapi susu dari alam malakut. Kabang-kabang seluruh muka syafah ini, jadi muka syafah basari, simai, lamsi, ya sentuhan, zauki. Kadang-kadang muka syafah ini muncul sendirian saja, kasyaf basori saja. Kadang-kadang bergabung semuanya, terjadi pada saat yang bersamaan.
Dalam pandangan tasawuf, mi'raj Nabi itu memang sebuah mukasyafah, tersingkap kepada Nabi tirai-tirai kegaiban, dan Nabi menyaksikannya dengan panca indera. Kadang-kadang bergabung seluruhnya, seperti dalam peristiwa mi'raj itu, semuanya Nabi rasakan, Nabi lihat, Nabi dengar, Nabi cium semerbak harum masyitoh kan. Nabi juga mencium bau bangkai, luar biasa. Kadang-kadang kasab ini Nabi perlihatkan juga kepada sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabat pun mengalami kasab itu juga. Misalnya pernah pada satu saat lewat di satu tempat, kemudian Nabi berkata, itu saya baca dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, apa kau mencium bau bangkai? Itu sahabat berkata, iya, kami cium bau bangkai, sangat busuk, mereka cium. Lalu Nabi berkata, itulah bau orang-orang yang menggunjingkan sesama kaum muslimin. Kemudian Nabi baca ayat Al-Quran tentang menggunjingkan itu kan, tentang gibah itu. Apakah kamu mau makan daging bangkai saudaranya? Nah, di alam arwah atau di alam mukasyafah itu, orang-orang yang menggunjingkan kaum muslim itu tampak sebagai orang yang memakan daging bangkai yang busuk, dan karena itu baunya luar biasa, dan para sahabat mencium bau itu. Itu mukasyaf zauqi ya. Kadang-kadang juga para sahabat juga dibawa Nabi untuk mencium wewangian. Mereka mencium wewangian tertentu, lalu Nabi beritahukan wangi apa itu. Misalnya pernah sebelum Nabi membacakan hadis yang kita kenal, sesungguhnya surga itu tercium harumnya dari jarak sekian ribu kilometer, dan wewangian surga itu tidak akan pernah tercium oleh orang yang memutuskan silaturahmi, kata Nabi. Padahal wewangiannya tercium dari jarak sekian ribu tahun. Itu juga isyarat, kata menurut para sufi, orang-orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan pernah memperoleh kasab zauki. Wewangian-wewangian dari alam mukasyafah itu di dalam hadis tadi disebut nafahat, hembusan-hembusan ilahi. Yang paling populer di kalangan tasawuf itu disebut nafasur rahman, nafas Tuhan. Ada sebuah buku di Mutahari ini judulnya Nafasur Rahman, dan di dalamnya berbicara sebagian tentang mukasyafah. Jadi kadang-kadang sendiri terjadinya, sendiri saja, zauki saja, kadang-kadang juga bergabung. Menurut Mullah Sadra, semua bentuk mukasyafah itu adalah tajalliyat, penampakan diri dari asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasyaf basari adalah tajalliyat dari asma Allah Al-Basir. Kasyaf simai adalah tajalliyat dari nama Allah As-Sami', dan begitulah seterusnya. Nama-nama Allah itu menampakkan dirinya dalam kasyaf-kasyaf. Kita masih bicara tentang kasyaf suri. Kadang-kadang kasyaf suri ini berhubungan dengan perkara-perkara keduniaan. Kalau kasyaf itu berhubungan dengan perkara keduniaan, disebut rahbaniyah. Yang kita lihat itu disebut mukasyafah rahbaniyah. Kalau tidak berkaitan dengan urusan-urusan dunia, kasyafnya disebut kasyaf mu'tabarah, al-mukasyafah al-mu'tabarah. Orang-orang yang ahli suluk, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak begitu tertarik dengan kasyaf-kasyaf duniawiyah. Mereka lebih tertarik kepada kasyaf ukhrawiyah. Mereka mencurahkan perhatiannya untuk menyingkap tirai-tirai ukhrawi dan bukan tirai-tirai duniawi. Saya juga tidak tahu kalau Anda tanya apa yang dimaksud dengan bentuk-bentuk duniawi dan bentuk-bentuk ukhrawi yang kita lihat di dalam mukasyafah itu. Misalnya barangkali ini, karena Mullah Sadra kemudian menyebut, malah katanya para ahli suluk itu, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu seringkali takut kalau melihat kasyaf yang duniawi itu. Mereka menganggapnya itu sebagai istidraj atau sebuah tipuan kepada hamba. Misalnya menghadirkan makanan,
dari alam gaib. Itu buat mereka kata tidak menjadi perhatian yang utama, karena khawatir itu malah merupakan istidraj. Karamat-karamat misalnya yang kita saksikan, itu mereka sangat khawatirkan betul, karena perhatian mereka kepada hal-hal yang ukhrawi. Kasab suri tadi dibagi lagi berdasarkan objeknya, apakah berkenaan dengan urusan duniawi atau urusan ukhrawi. Yang paling menarik diantara kita ialah kalau orang bercerita tentang karamat, maka umumnya karamat yang memukau perhatian kita adalah karamat-karamat yang termasuk kepada kasyaf duniawi ini. Misalnya orang yang bercerita bahwa ketika dia naik haji, dia tidak merasakan udara yang sangat panas, bahkan dia rasakan udara itu sejuk betul. Kalau itu betul, itu kasab duniawi itu. Atau kita dengar cerita-cerita orang-orang yang kelaparan misalnya, tiba-tiba ada orang mengantarkan makanan, itu kasab duniawi. Buat ahli suluk, kasab duniawi itu ditolak dengan penuh kehati-hatian karena khawatir itu istidraj. Mereka lebih tertarik dengan kasab ukhrawi. Misalnya kasab ukhrawi itu melihat percikan dari cahaya ilahi, atau kita berada di hadapannya dan kehilangan wujud kita karena fillah, dan seluruh eksistensi kita hilang. Nah, kadang-kadang kasab suriyah ini bergabung dengan kasab maknawiyah. Kalau sudah bergabung, maka kasab seperti ini mencapai tingkatnya yang paling tinggi, karena surah dengan makna bergabung. Sumber dari mukasyafat ini adalah hati manusia yang sudah disinari dengan akal amali, yang menggunakan indera ruhaniyah mereka. Menurut Mula Sadra, kita ini punya dua macam indera sebetulnya. Indera di alam nasut, yaitu indera fisik kita, mata kita. Mungkin yang waktu itu yang populer 5. Terus ada indera batiniah kita juga, itu juga 5. Jadi ada mata lahir, juga ada mata batin. Ada telinga lahir, ada telinga batin. Ada sentuhan lahir dan ada sentuhan batin. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Itu dalam surat Haji ayat 46. Yang buta bukan mata lahirnya, yang buta adalah mata hati yang ada di dalam dada. Jadi ada dua kan mata ini, mata lahir dan mata batin. Di dalam hadis-hadis banyak sekali disebutkan tentang mata batin itu. Dan penginderaan itu dalam bahasa Arabnya disebut al-hawas. Al-hawas, alat-alat indera, al-hawas. Ada al-hawasur ruhaniyah, ada penginderaan ruhani, dan ada al-hawasul jasmaniyah, penginderaan jasmani. Penginderaan jasmani sebetulnya hanya cabang dari penginderaan ruhani. Jadi sumber dari penginderaan kita sebetulnya ruh, alat indera ruhani. Jasmani ini cuma salah satu cabangnya. Nah, apabila terjadi mukasyafah, kata Mula Sadra, fa idza tafa al-hijab bainaha wa baina hadhihi al-kharijiyah yatahidul asl ma'al furu'. Maka bergabunglah yang cabang dengan yang pokok. Jadi kalau hijab, kalau tirai itu sudah tersingkat, maka mata batin dan mata lahir itu bergabung sekaligus. Maka dengan mata lahir itu dia bisa menyaksikan apa yang disaksikan oleh mata batinnya. Sehingga tadi disebutkan mukasyafat suriyah ini kadang-kadang bergabung juga dengan mukasyafat maknawiyah.
Mungkin gini ya, dengan mata batin kita bisa melihat hal-hal yang maknawi, hal-hal yang abstrak. Misalnya kesalehan. Kesalehan itu maknawi. Dengan mata batin kita bisa melihat wujud kesalehan. Bisa disaksikan juga wujud amal saleh itu dengan mata lahir kita. Sekaligus seperti ada di alam nyata ini. Dia menyebutkan di sini, saya banyak dalil untuk menunjukkan hal ini, tapi itu sudah saya sebutkan dalam makalah-makalah saya. Nah, sayangnya saya tidak baca makalah-makalahnya itu dan tidak ada di sini. Dia sebutkan begini, wa aqamna al-burhan alaihi alama yunasibu ahlan nadhr wa barahin hadhihi al-muqaddimat kulluha yujadu fi maqalatina wa masfuratina. Dan seluruh bukti ini sudah saya tunjukkan dalam makalah-makalah kami terdahulu. Sekarang kasyaf maknawi, kasyaf yang kedua. Kasyaf maknawi ini adalah hasil dari tajalliyat nama Allah Al-Alim Al-Hakim. Kalau kasyaf suri ialah tersingkapnya tirai sehingga kita melihat bentuk-bentuk. Kalau kita berbicara tentang kasyaf maknawi, kita berbicara tentang tersikapnya tirai, kemudian kita menangkap makna, memperoleh ilmu dari alam gaib. Jadi memperoleh pengetahuan, mendapat pengetahuan, ilmu dari alam gaib. Yang nanti setelah ini kan orang berbicara tentang ilham. Jadi kasyaf maknawi adalah memperoleh ilham. Dan ada sepanjang sejarah orang-orang yang mendapat bisikan Tuhan, ilham-ilham dari Tuhan. Dia katanya sampai kepada sebuah kesimpulan. Disebutkan yang dimaksud kasyaf maknawi itu sampai kepada sebuah kesimpulan ilmu pengetahuan tanpa melewati muqaddimahnya dahulu. Dia sampai saja ke situ. Sampai kepada pengertian tanpa melewati urutan-urutan logis. Dan ternyata kalau diurut dengan logis benar juga. Di dalam teori ilmu pengetahuan dan teori filsafat ilmu itu ada satu teori yang menyatakan bahwa banyak sekali penemuan-penemuan modern itu diketemukan secara ilhami. Mereka sebut dengan metode intuisi sampai ke situnya itu. Baru disusulkan kemudian pembenarannya. Einstein juga katanya sampai kepada relativitasnya secara intuitif. Baru setelah itu dicari urutan logisnya. Bahkan setelah itu juga dicari matematikanya yang sesuai dengan apa yang dia temukan. Mekanika kuantum juga diketemukan secara intuitif. Baru setelah itu dicari argumentasi logisnya. Jadi waktu sampai ke sananya itu tidak lewat argumentasi logis. Itu dia sebut kasyaf maknawi. Kasyaf maknawi ini kata dia itu terjadi karena kekuatan, dia sebut al-quwatul aqilah, karena satu kekuatan yang dia sebut, jadi ada sebuah fakultas yang dia sebut an-nur al-qudsi, cahaya kudus, cahaya suci. Kita kalau bicara tentang intuisi, dalam perspektif kita, intuisi itu sebuah fakulti kan, yang dengan fakulti itu kita sampai kepada satu kebenaran. Nah kalau intuisi itu yang dimaksud, maka dalam istilah muhasabah itu disebut an-nur al-qudsi. Nur al-qudsi itulah karena yang mengantarkan kepada kita kepada kasyaf maknawi. Salah satu bentuk kasyaf maknawi yang paling rendah katanya adalah al-hadzs. Lebih tinggi dari situ namanya ilham. Yang dimaksud dengan kasyaf maknawi adalah hadirnya makna-makna gaib dan hakikat-hakikat ainiyah. Dan itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling awal
ialah hadirnya satu makna yang gaib dalam kekuatan berpikir kita tanpa menggunakan urutan-urutan logis yang dia sebut muqaddimat atau tarkibul qiyasat, tanpa meliputi struktur logis atau analogis. Langsung saja kita sampai kepada makna. Dia malah jelaskan, bal bi an yantakila dhihnu minal matalib ila mabadiha. Sepertinya otak itu loncat dari matalib kepada mabadinya, loncat dari yang kita kejar kepada asal mulanya. Dan ini disebut hads, al-hadas, ha dal sin. Itu tingkat yang paling rendah, yaitu hadirnya makna pada kekuatan pikiran kita ketika kita berpikir. Nah, kemudian yang kedua, hadirnya makna itu dalam kekuatan yang tadi disebut An-Nur Al-Qudsi. Nah, itu satu tingkatan yang kedua juga kalau kita sebut intuisi itu. Tapi itu semua masih berada pada kuatun aqilah dia sebut, atau kuatun mufakkirah, al-quwah al-mufakkirah, thinking power kita. Lebih meningkat dari situ. Sekarang makna-makna gaibiyah itu tertangkap di dalam hati, bukan dalam kuatun mufakkirah kata dia. Tangkap dalam hati. Inilah yang disebut ilham kata dia. Dan ini bisa juga disebut kata dia musyahadah qalbiyah. Ini boleh jadi hanya penafsiran saja. Kalau yang tadi martabat yang paling awal, kita berpikir juga itu kan, kita menangkap makna itu karena kita berpikir. Cuma berpikirnya itu loncat, tidak melewati urutan-urutan berpikir yang linear gitu, loncat sampai ke situ. Yang berikutnya itu tidak berpikir, itu langsung saja ditangkap di dalam hati. Itu yang kita sebut ilham, atau oleh Mullah Sadra juga disebut musyahadah qalbiyah, sebuah kesaksian lewat hati ya. Karena mulainya dari hati. Lebih meningkat lagi dari situ karena pada tingkat ruh. Yang menyaksikannya itu bukan hati tetapi ruh. Dan itu dia sebut musyahadah ruhiyah atau asyuhud ar-ruhi. Wahya bimathabati samsil munawwirati lisamawat. Perbandingannya itu seperti matahari yang bersinar di langit. Maratibur ruh lisamawat, dan yang disebut samawat, matahari itu menyinari langit dan bumi. Yang menyinari langit itu kita sebut sebagai pada tingkat martabat ruh, dan yang menyinari bumi itu pada martabat jasad. Fahuwa bidzatih akhadha minallahil alimil hakim al-ma'ani al-haqiqiyati min ghairi wasitatin ala qadri isti'darihi ay quwwati qubulihil asli wa yufidu ala ma tahtahu minal qalbi wa quwwahul aliyah wasafilah. Semuanya itu pada zatnya mengambil dari Allah Al-Alim Al-Hakim, makna-makna hakiki tanpa melewati perantara, sesuai dengan kemampuan istiqdadnya, yaitu kemampuan menerima isyarat-isyarat gaib itu, kemudian melimpah kepada apa yang dibawanya, kepada hati dan kekuatan-kekuatan tinggi dan kekuatan rendahnya. Ini pembicaraan pertama, itu dia sebut al-mashhadul awal, tempat kesaksian yang pertama. Kesaksian pertama itu ialah macam-macam mukasyafah secara keseluruhan alal ijmal. Saya ingat singkat penjelasannya tadi itu. Ada kasyaf suri, ada kasyaf maknawi. Kasyaf maknawi bertingkat-tingkat. Itu semua akan diperinci pada bagian berikutnya. Nah, pada al-mashhad ats-tsani dia menjelaskan tentang perbedaan ilham dengan was-was dan menunjukkan asal usulnya. Ilham katanya dari malaikat dan was-was dari setan.
Ilham menunjukkan kebaikan dan waswas menunjukkan keburukan. Walihadzal babi usulun, untuk bab ini ada beberapa pokok. Al aslul awal, pokok yang pertama, i'lam innat tajarrudda limahdil khair da'bul malaikatil muqarrabin alladhina hum fi a'la iliyyin wa minhum tufidul khairat ila atba'ihim wa junudihim. Ketahuilah bahwa kebaikan yang murni adalah adatnya para malaikat muqarrabin yang berada pada a'la iliyyin. Dari mereka lah mengalir seluruh kebaikan kepada para pengikutnya dan tentaranya. Wa tajarrud limahdi syarri sajiyatus syayatin al-mardudin. Sedangkan kejelekan mutlak adalah perilaku setan yang tertolak. Alladzina hum fi asfala safilin, yang berada pada tingkat yang paling rendah. Wa minhum yata'adda surur ila atba'ihim wa junudihim. Dan dari mereka lah keluar seluruh kejelekan, mengalir kejelekan itu kepada para pengikutnya dan tentaranya. Warruju'u ilal khair ba'dal wuqu'i fisar daruratul adamiyyin. Fal mutajarrid lil khair malakun muqarrab wal mutajarrid lisyarr syaitanun la'in wal mutalaqi lisyarri birruju'i ilal khair insan. Faqad izdawaja fitinatil insan syaibatan wastahaba fihi sajiyatan. Dan kembali kepada kebaikan setelah jatuh kepada keburukan adalah kebutuhan manusia. Yang murni berbuat baik saja adalah malaikat yang didekatkan kepada Allah. Yang murni berbuat jelek saja adalah setan yang terkutuk. Yang mempertemukan kejelekan dan kebaikan itu dalam satu diri adalah manusia. Maka bergabunglah dalam tinatil insan. Di dalam bahan bakunya manusia itu dua kemungkinan itu. Kemungkinan buruk dan kemungkinan baik. Wastahaba fihi sajiyatan. Bergabung di dalam diri manusia itu dua perilaku. Perilaku malaikat dan perilaku syaitan. Jadi setiap manusia dalam awal fitrahnya, manusia itu punya kemampuan untuk menerima asar dari seluruh ini. Asar itu dampak. Dampak dari seluruhnya. Wa innama yakhruju minal quwwati ilal fi'li bimuzawalati a'malin yansha'u minha lil qalbi ahwal. Amma al-a'malul hasanatu faturisu lil qalbi shafa'an wa diya'an yasta'iddu bihi liqubuli ilhamil malak. Wa amma al-a'malul qabihatu faturisu lil qalbi zulmatan wa quduratan yasta'iddu biha liqubuli waswasati syaitan. Manusia itu keluar dari potensi kepada aksi bimuzawalati a'malin, dengan melakukan satu perbuatan yang juga berdampak kepada hati, yang di situ berdampak kepada hati. Misalnya perbuatan-perbuatan yang baik menimbulkan dalam hati kebersihan dan sinar yang mempersiapkan hati untuk menerima ilham dari malaikat. Adapun amal-amal buruk menyebabkan dalam hati kegelapan dan kekotoran yang mempersiapkan hati untuk menerima was-was dari setan. Jadi kalau begitu, pada asal yang pertama ini, ilham itu berasal dari malaikat, was-was berasal dari setan. Dan kita punya potensi untuk menangkap ilham dari malaikat atau menangkap was-was dari setan. Kita semua punya potensi itu. Itu kuat, itu kekuatan. Nah, potensi itu berubah menjadi aksi, gitu ya. Dengan perbuatan kita, dengan amal-amal kita. Jadi potensi untuk menangkap ilham para malaikat diaktualisasikan dengan amal-amal baik. Kalau kita beramal baik, maka kita mengubah potensi hati sehingga menjadi aksi yang bisa menangkap ilham para malaikat. Amal-amal buruk kita menyebabkan hati kita atau mengaktualisasikan hati kita untuk menerima was-was dari setan. Aslun akhar, asal yang lain lagi. Tadi pokok yang pertama tentang was-was dan ilham. Idza alim tahada, kalau engkau sudah mengerti ini, fa'lam, maka ketahuilah.
inna nafsal insaniyata mimma khalaqallahu zata wajhaini, wajhan ilal janbatil aliyah wa huwa babuhud dakhili ila alamil malakuti wal ghaib, wa wajhun ilal janbati safilah wa huwa babuhul kharijiyyu ila alamil mulki wa syahadati, wa kullu minhuma mimma yuksiru fiha atharahul mukhtasar, wan nafsu yataghayyaru minha wa yanqalibu fil atwar hatta yankhaitu imma fi zumratil malaikah aw fi hizbi syayatin aw yataraddadu bainahuma. Kalau engkau sudah mengerti ini, ketahuilah sesungguhnya nafsul insani dijadikan Allah memiliki dua wajah. Satu wajah menghadap ke dunia yang lebih tinggi, itulah pintu internal ke alam malakut dan alam gaib. Dan wajah yang kedua menghadap ke sebelah bawah, itulah pintu eksternal ke alam mulk dan syahadah. Dan kedua-duanya menimbulkan dampak-dampak yang khusus. Dan an-nafs, diri itu, berubah-ubah di antaranya, berpindah ke dalam perpindahan bertahap-tahap, sehingga dia bisa bergabung dalam kelompok para malaikat, atau dalam sekelompok tentara setan, atau yataraddadu bainahuma, atau bingung di antara keduanya, atau bolak-balik di antara keduanya. Jadi kita ini bisa berada pada jumratul malaikah atau pada hizbi syaitan, atau bolak-balik kita pindah-pindah. Kayak orang yang kerja di Jakarta, 3 hari di Jakarta, 4 hari di Bandung. Ada orang yang tinggal di Bandung aja, ada orang tinggal di Jakarta, ada orang yang yataraddadu bainahuma. Begitulah manusia itu, nafsul insani itu, dia mempunyai dua wajah kan. Wajah yang menghadap ke langit, wajah yang menghadap ke bumi. Wajah yang menghadap ke langit itu disebut pintu internal ke alam malakut. Bagian yang menghadap langit itu, disitulah ada pintu internal. Di sini sebutnya pintu internal, babud dakhili, ke alam malakut. Dan satu lagi ke alam mulk. Kita pernah bicara ini kan, ada alam mulk, ada alam malakut. Kita sekarang hidup di alam mulk. Alam malakut itu disebut juga alam amr, karena Al-Quran mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Di alam amr itu tidak berlaku ruang dan waktu, tidak ada jarak antara kun dan yakun. Berdasarkan ayat Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya amar dia itu ialah dia berkata kun, kemudian fayakun, lalu dia terjadi. Wa bayanu dzalik, penjelasan dari yang tadi, bi anna wajhaha alladhi ila hadzal alam yatawajjahu ila quwwa wa masyair, wa likulli minha lazzatun fi idrakin ma yulaimuha aw ma yumathiluha, wa alaman fi idrakin ma yukhalifuha aw yudadiha, wal mu'lim likulli minha ghairu alladhid wal mu'lim lil ukhra, falil basari al mubsarat, walis samai walis sami al masmu'at, wal lamsi al malmusat, walis sami al mashmumat, walis zawqi al madhuqat, walil wahmi ar raja wal khawf. Hadza lil mudriqat. Amma lil harakat falazatu quwwati syahwa fi husulil mustahiyat wa alamaha fi faqriha aw husuli abdadiha. Dan penjelasan itu karena wajahnya kepada alam ini, bahwa sesungguhnya wajahnya yang berhadapan dengan alam ini, mungkin alam safilah, alam dunia ini, berhadapan dengan kekuatan dan masyair, saya sebut perasaan. Pada setiap kekuatan dan masyair pada perasaan ini ada lazat dalam mengidroknya yang sesuai dengannya atau yang seperti itu, dan kesedihan atau derita
dalam mengidrok apa-apa yang bertentangan dengannya atau yang menentangnya. Wal ladid wal mu'lim likulli minha, yang menyenangkan dan menyusahkan untuk semuanya itu. Untuk setiap itu, ghairul ladid wal mu'lim lil ukhra, tidak sama dengan kenikmatan buat yang lain. Wajah yang menghadap ke alam ini berhubungan dengan alat-alat indera kita. Untuk setiap alat indera kita ini ada kelezatan, ada kesenangan, dan ada kesusahan sesuai dengan setiap alat indera itu. Kelezatan pada satu macam indera tidak sama dengan kelezatan pada indera yang lain. Derita untuk satu indera tidak sama dengan derita untuk indera yang lain. Misalnya untuk penglihatan, maka kelezatannya atau penderitaannya berhubungan dengan apa yang kita lihat. Untuk pendengaran, dengan apa yang kita dengar. Untuk sentuhan, dengan apa yang kita sentuh. Jadi kelezatan sentuhan beda dengan kelezatan penglihatan, dan begitu seterusnya. Untuk waham, kelezatannya di dalam harapan dan kederitaannya di dalam ketakutan. Al-waham ini tampaknya masuk semacam penginderaan juga dalam konsep mula sadra. Waham itu berhubungan dengan emosi kita. Emosi kita memperoleh kelezatan kalau berkaitan dengan harapan. Memperoleh derita kalau sakit, kalau berhubungan dengan ketakutan. Ini berhubungan dengan mudrikat. Mudrikat itu alat-alat untuk mengidrak. Idrak itu persis, ya. Persepsi. Alat-alat persepsi. Kemudian ada al-harakat. Al-harakat itu motif. Jadi ada perception, ada motif. Ini disebut mudrikat. Dalam konteks apa Mula Sadra berbicara tentang was-was dan ilham ini? Dia berbicara dalam konteks mukasyafah, menyingkap tirai kegaiban. Salah satu kasyaf itu adalah kasyaf maknawi. Kasyaf maknawi itu berupa ilham dan was-was. Kalau was-was itu dari setan. Karena kasyaf itu tadi juga ada yang duniawi, kan ada yang ukhrawi. Jadi yang kita ceritakan tentang ilham itu bukan dorongan untuk berbuat baik seperti yang dikirkan itu. Tidak, tapi kita terbuka kepada alam maknawi. Itu yang kita sebut kasyaf maknawi. Kita sampai kepada satu ilmu tertentu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Alim, Al-Hakim. Orang sebut itu ilmu laduni atau ilmu apa saja yang datang dari Tuhan. Lewat para malaikat, diilhamkan lewat para malaikat. Inilah salah satu konsep epistemologi Islam yang khas, yaitu bahwa kita tidak sampai kepada pengetahuan tidak lewat reason, tidak lewat penginderaan, empiricism seperti kata empiricism, tidak lewat rasio seperti kata kaum rasionalis, tapi lewat perbuatan. Jadi kita lakukan sesuatu dan ilmu itu datang kepada kita. Ilmu itu diberikan kepada kita. Kadang-kadang orang membedakan ada ilmu yang berupa makasib, gitu. Itu hasil usaha kita. Ilmu itu hasil usaha kita. Kita memang mencari ilmu itu, gitu. Misalnya belajar ke sini, kita dapat ilmu tentang kunci kegaiban. Itu ilmunya ilmu makasib, gitu. Hasil usaha kita. Atau kita baca buku, ketemu ilmu itu. Atau kita berpikir, merenung, sampai dapat ilmu itu. Itu semua disebut ilmu makasib. Tapi ada ilmu, kita ini tidak cari ilmu itu, kita hanya melakukan amal-amal aja. Tapi kemudian Tuhan berikan ilmu itu. Ilmu itu disebut mawahib. Jadi ada makasib, itu yang hasil kerja kita, dan ada mawahib Tuhan berikan. Sebagaimana dijanjikan di dalam Al-Quran kepada orang yang beramal baik itu, aku akan berikan kepada mereka apa yang tersembunyi dalam penglihatan. Aku akan berikan kepada mereka qurrata ainin, yang aku sembunyikan daripada yang lain, yang tidak mereka lihat. Nah, itu yang kita sebut ilham berupa mawahib, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir mafatihul ghaib ini, bab terakhir ini itu bab Al-Miftah Al-Ishrun, kunci yang ke-20. Itu judulnya
fil isaroh ila riyadoh wa taksimuha, berbagai riyadoh dan pembagiannya. Dan riyadoh adalah amal-amal itu, berbagai amal yang harus kita lakukan. Dia cerita bahwa riyadoh itu asal katanya dari negeri Arab dulu, itu untuk binatang yang liar. Lalu orang-orang Arab itu menangkap binatang liar itu dijinakan, domesticated ya, supaya bisa jadi binatang yang bisa kita manfaatkan. Itu dia dijinakan. Anjing misalnya dijinakan, unta yang liar, kuda yang liar. Itu proses penjinakan itu disebutnya riyadoh. Aslinya itu gitu. Dalam bahasa Arab modern riyadoh itu sekarang olahraga. Pelajaran riyadoh itu di sekolah itu olahraga. Mungkin karena dulu olahraganya orang Arab itu ialah menjinakkan unta-unta yang liar. Nah kemudian ini diterapkan di dalam tasawuf atau irfan untuk menjinakkan diri kita, untuk menjinakkan an-nafs kita ini. Jadi kita ini seakan-akan punya kuda yang liar ini, dan kita jinakkan. Untuk apa? Untuk menjinakkan kita ini ya, itu tadi untuk membuka salah satu pintu ke langit, untuk menyerap al-ma'ani, kasyaf maknawi. Di paling ujung dia sebutkan malah riyadoh ini, miftah yang terakhir ini. Miftah ini semuanya berbentuk pengetahuan. Itu di dalam surat Jum'ah, kan di situ ada ayat huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di sini kita lihat wa yuzakkihim, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Di dalam surat Al-Baqarah, tidak wa yuzakihim itu yatlu alaihim ayatih wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakihim. Kalau dalam surat Jum'ah ini yuzakihim dulu, baru kemudian mengajarkan ilmu. Yuzaki mensucikan. Jadi ini disebutnya ini tazkiyah dulu dan baru ilmu. Ini yang di dalam surat Jum'ah. Tetapi di dalam surat Al-Baqarah ilmu dulu dan baru tazkiyah. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, dan baru mensucikan. Kata orang-orang sufi, ilmu itu ilman. Ilmu itu ada dua. Ada ilmu pasca tazkiyah dan ada ilmu pra tazkiyah. Ilmu pra tazkiyah itulah katanya seperti ilmu fikih, ilmu tafsir. Itu ilmu yang membantu kita untuk mensucikan dirinya. Atau ilmu tasawuf, ilmu irfan ini yang membantu kita untuk tapi ada lagi nanti itu ilmu pasca tazkiyah yang Allah berikan kepada kita lewat ilham itu tadi. Nanti kalau kita sudah melakukan pensucian diri, Allah akan berikan ilmu. Dan itu inti epistemologi dari Mafatihul Ghaib ini semua. Dari awal juga kita ketahui bahwa kalau kita mau menemukan makna Al-Quran yang paling dalam, tidak berpegang kepada kitab-kitab tafsir kan, jangan merujuk kepada pendapat para ulama, tapi sucikan batin kamu, bersihkan kalbu kamu itu, sehingga dia bisa menangkap cahaya langit gitu, nur ilahi itu sebetulnya. Jadi memang menggerakkan nama, kalau kata istilah Mas Hernowo, menggerakkan perbuatan-perbuatan lebih dahulu. Pada tingkatnya yang paling ekstrim memang, atau yang kemudian disalahpahami, ada orang beranggapan kalau begitu sih nggak usah cari ilmu lah, udah aja kita bersihkan diri kita, nanti ilmu itu datang sendiri. Memang ada hadis juga dari Nabi Isa alaihissalam, janganlah kamu mengira ilmu itu di langit lalu kamu naik ke sana, jangan kamu kira juga ilmu itu di bumi lalu kamu turun ke sana. Kembalilah kamu kepada hati kamu dan kamu akan peroleh ilmu itu di situ, kata Nabi Isa, yang dikutip juga oleh Imam Ghazali, juga oleh Mullah Sadra. Jadi kembali ke dalam, go deep into your heart. Mau jauh-jauh naik ke gunung untuk cari ilmu, naik ke langit atau turun ke bumi untuk cari ilmu, masuk aja ke dalam hati nuranimu, nanti kamu akan temukan hati di situ, gitu katanya. Tapi yang ekstrim ya itu, tidak mau cari ilmu lagi lah. Tapi repotnya cari ilmu tidak juga, riyadoh juga tidak kan. Nah cuma ilmu yang begini ini pembuktiannya kan harus riyadoh. Pembuktiannya tidak pembuktian nazriyah, tidak pembuktian rasional atau pembuktian argumentatif, itu harus kita praktekkan. Dalam sebuah hadis Nabi lagi juga yang terkenal, sering dikutip oleh para sufi, al ilmu ilman, ilmu itu dua, al ilmu fil lisan,
ada ilmu dalam lidah. Zalika hujjatullah ala ibni Adam. Itu argumentasi Allah untuk manusia. Dan yang kedua, ilmu dalam hati. Wa zalika ilmun nafi'. Itulah ilmu yang bermanfaat. Karena itu ilmu yang bermanfaat itu. Ilmu dari dalam hati, dan yang dalam hati itu yang diperoleh lewat tazkiyah itu. Saya juga pernah baca di dalam Imam Al-Ghazali, kalau ilmu Anda hanya ilmu filisan saja, Anda pun hanya akan memberi dampak pada lisan saja. Jadi nanti orang-orang yang dengarnya juga ilmunya ilmu filisan lagi. Jadi setelah saya mengajarkan Mafatihul Ghaib di sini, Anda cerita juga kepada yang lain. Tapi hanya di dalam lidah saja. Tapi kalau orang mengajarkan ilmu yang dari situ, yang diperoleh lewat tazkiyah dan dapat ilmu itu, karena ilmunya fil qalb, dari hati, nanti juga sampainya kepada kita ke dalam hati juga. Dan kata Imam Al-Ghazali, orang yang tidak mempraktekkan ilmu atau yang tidak memperoleh ilmu lewat riyadhah itu, tidak menimbulkan asar pada para pendengarnya. Tapi mungkin ada orang kemudian berargumentasi, lah Nabi juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Para Nabi itu, Nabi Nuh itu sampai mengeluh di dalam Al-Quran, ya Allah, aku panggil mereka siang dan malam, Laila wa naharo, dalam Al-Quran. Saya panggil mereka siang dan malam, tetapi mereka tetap saja kafir. Tidak ada bekasnya itu pembicaraan Nabi Nuh. Rasulullah juga begitu kan. Pada waktu di Mekah sedikit sekali yang mendengarkan perkataannya itu. Padahal sudah jelas kalau Rasulullah itu dia bicara dari ilmu dari hatinya. Dan wahyu adalah puncak ilham yang paling tinggi. Wahyu itu nihayatul ilham. Kalau Al-Quran sih baik untuk ilham maupun untuk wahyu digunakan kata yang sama, yaitu wahyu aja. Ilham juga dalam Quran disebutnya wahyu. Itu kita bedakan wahyu dan ilham ini hanya untuk perbincangan ilmiah aja. Karena sih secara prosedural bentuknya sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat cara yang tadi itu tidak empiris. Tapi kita kembali lah, kenapa Nabi yang bicara juga dari hatinya dengan ilmu dari wahyu ternyata tidak berpengaruh? Orang-orang sufi menjelaskan, karena yang mendengarnya juga itu sebetulnya tidak punya hati. Orang mendengarnya itu tidak punya hati. Itu sebetulnya hanya untuk membenarkan saja. Kalau saya ini memberi ceramah dan tidak menggetarkan hati Anda untuk beribadah, itu ada kedua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang mengenakan diri Anda, tapi tidak mengenakan saya. Kemungkinan pertama, memang yang saya sampaikan bukan ilmu fil qalb, bukan ilmu dari hati, bukan ilmu yang diperoleh dari hasil tazkiyah. Ilmu makasib itu bukan ilmu mawahib. Jadi sampainya juga ya sama lidah lagi, tidak sampai kepada hati. Jawaban yang kedua, yang menyenangkan saya dan tidak menyenangkan Anda. Ilmu yang saya sampaikan itu dari hati, cuma Anda sendiri tidak punya hati, ya, tidak punya wadahnya, jadi tidak sampai kepada hati itu. Karena itu di dalam Al-Quran kan disebutkan, liman lahu qalbun wa alqa sam'a wa huwa syahid, gitu kan. Kalau saya tidak salah, itu yang jadi moto untuk Islam aktual atau Islam alternatif. Liman lahu qalbun, buat semua orang yang punya hati. Jadi memang menurut Al-Quran ada orang yang tidak punya hati, itu tidak punya hati. Jadi walaupun orang bicara dari hatinya dan mau disampai kepada hati, hatinya tidak ada kan. Jadi tidak sampai. Liman lahu qalbun wa alqa sam'a wa huwa syahid, buat yang punya hati dan mencurahkan pendengarannya sampai dia menyaksikan ilmu itu, gitu kan, di dalam Al-Quran, wa huwa syahid. Ilmu khusuli dan ilmu khuduri. Nah, ilmu khuduri itu juga disebut ilmu syuhudi karena diperoleh berdasarkan musyahadah, proses kesaksian, melihat sendiri, musyahadah, disebut ilmu syuhudi. Dan Al-Quran itu disebutkan, kalau yang punya hati dan mencurahkan seluruh pendengarannya, dia akan mencapai musyahadah. Liman lahu qalbun wa alqa syam'a wa huwa syahid. Ya, saya mohon maaf, mudah-mudahan dengan doa Anda saya bisa bikin makalah itu khusus tentang bagian yang ditugaskan kepada saya.